Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan, saya dari kelas AK 705. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Auditing 2 oleh dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK, yang berjudul Etika Profesional dalam Profesi Auditor. Sebagai pendahuluan, etika profesional sangat penting dalam profesi auditor, karena auditor bertanggung jawab menjaga keandalan laporan keuangannya demi menjaga integritas, objektivitas, dan independensi menjadi kunci utama. Di sini ada ilustrasi bagan prinsip etika yang ditetapkan dari inti etika nilai, di mana di dalamnya ada tanggung jawab, ada merawat, ada kewarganegaraan, ada keadilan, ada menghormati serta keterpercayaan dari inti etika nilai. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita akan mencari pengertian etika profesional, mencari penyebab perilaku tidak etis dan rasionalisasi, mencari dilema etis auditor dan penyelesaiannya, serta mencari peran kode etik dan regulasinya. Nah, tujuan pembahasannya ya seperti uh, tadi rumusan masalahnya, maka kita akan memahami etika profesional auditor, lalu menjelaskan pentingnya perilaku etis, mengetahui dilema etis dan solusinya, serta memahami peran kode etik dan regulasi. Pembahasan pertama yakni terkait etika profesional auditor. Menurut Kraft 2010, etika profesional berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu profesional dalam menentukan tindakan yang benar ketika menghadapi situasi yang kompleks dan penuh tekanan. Dalam profesi auditor, etika profesional menjadi dasar utama dalam menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik. Sebagai contoh, misalnya adalah seorang auditor junior yang diminta atasan untuk tidak mencatat jam lembur yang telah dikerjakannya, karena menurut atasannya itu dianggap sebagai praktik yang sudah umum dilakukan di kantor tersebut. Padahal kebijakan perusahaan secara jelas melarang praktik kerja tanpa pencatatan jam kerja. Dalam situasi ini, auditor tersebut menghadapi dilema etis, di mana dia menjadi dilema antara mengikuti perintah atasan atau mematuhi kebijakan perusahaan dan etika profesi. Tindakan etis yang seharusnya dilakukan adalah mematuhi kebijakan yang berlaku, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap integritas profesionalnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah perilaku tidak etis eh, yang dapat terjadi karena adanya perbedaan standar etika antara individu dengan masyarakat secara umum. Selain itu, perilaku tidak etis juga sering muncul karena individu merasa secara sadar memilih untuk tidak egois dalam kepentingan pribadi. Menurut materi etika profesional, tindakan egois seringkali disertai dengan rasionalisasi tertentu. Menurut Duska dan Nuska 2003 yang menyatakan bahwa rasionalisasi merupakan mekanisme psikologis yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan individu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai moral. Dalam konteks auditing, rasionalisasi dapat menjadi awal dari pelanggaran etika yang nantinya akan lebih besar. Sebagai contoh kasus, misalnya seorang auditor mengetahui bahwa salah satu prosedur audit tidak dijalankan secara lengkap karena sudah uh, terbatasan waktu ya. Namun auditor tersebut tetap menandatangani kertas kerja audit dengan alasan bahwa prosedur serupa sering dilewati oleh rekan-rekan lain atau auditor lain dan setelahnya tidak pernah menimbulkan masalah. Auditor meyakini bahwa kemungkinan kesalahan tidak akan terdeteksi dan dia menganggap tindakannya itu wajar karena praktik tersebut telah terjadi lebih dari sekali dan merupakan kebiasaan di lingkungan kerjanya. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah dilema etis auditor. Menurut Res 98 1986, pengambilan putusan etis merupakan proses yang melibatkan kesadaran moral, penilaian moral,
niat moral, dan perilaku moral. Kerangka kerja etis membantu auditor agar tidak mempertimbangkan kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal, tetapi juga nilai moral dan kepentingan publik. Di sini ada contoh kasusnya, misalnya seorang staf audit diminta bekerja lembur tanpa mencatat jam kerja tersebut sebagai jam kerja resmi. Meskipun kebijakan perusahaan sebenarnya melarang praktik tersebut ya, karena beberapa rekan kerja menyatakan bahwa hal ini merupakan praktik umum agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Tapi kondisi ini menimbulkan dilema etis bagi staf audit antara mengikuti perintah asal atau mematuhi kebijakan dan etika profesi. Selanjutnya pembahasannya adalah kode etik profesional. Menurut Boyton, Johnson, dan Kell 2006, keberadaan kode etik profesi sangat penting karena memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam praktik profesional. Tanpa kode etik tersebut, auditor akan kesulitan dalam menjaga konsistensi perilaku etis. Misalnya, seorang auditor menemukan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Manajemen meminta auditor untuk tidak mengungkapkan temuan tersebut karena dapat merusak citra perusahaan. Dalam situasi ini, auditor dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan hubungan dengan klien atau mematuhi kode etik profesional. Berdasarkan prinsip integritas, objektivitas, dan kepentingan umum, dalam kode etik profesional AICPA, serta prinsip etika ISBA, auditor wajib melaporkan temuan secara jujur dan objektif. Tindakan ini menunjukkan ya, bahwa komitmen auditor terhadap kepentingan publik dan profesionalisme cukup baik ya, meskipun berpotensi menimbulkan tekanan dari klien. Pembahasan selanjutnya tentang independensi auditor. Independensi auditor merupakan salah satu elemen terpenting dalam etika profesi yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama independensi dalam pemikiran dan independensi yang kedua adalah dalam penampilan. Auditor harus bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu objektivitasnya dalam memberikan opini audit. Misalnya, sebuah contoh kasus, ada sebuah kantor akuntan publik memberikan jasa audit sekaligus jasa perancangan sistem informasi keuangan pada klien perusahaan publik. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap independensi karena auditor berpotensi mengaudit sistem yang dirancang sendiri berdasarkan ketentuan Sarbanes-Oxley dan aturan SEC. Praktek tersebut tidak diperbolehkan ya, karena praktek tersebut dapat mengganggu independensi auditor. Baik, dari pembahasan yang tadi setelah kita bahas, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa etika profesional merupakan fondasi utama profesi auditor karena menjaga kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan publik melalui integritas, objektivitas, dan independensi. Dalam menghadapi tekanan dan dilema etis, seorang auditor harus berpedoman pada kode etik seperti yang diterapkan oleh American Institute of Certified Public Accountant AICPA dan International Ethic Standard Board for Accountant ISBA serta regulasi seperti Sarbanes-Oxley ACT. Penerapan etika secara konsisten ini uh, diharapkan mampu melindungi auditor sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Sarannya adalah auditor diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan etika profesional dalam praktik kerjanya sehari-hari. Selain itu, pendidikan etika profesi perlu terus ditingkatkan agar auditor mampu menghadapi berbagai dilema etis secara profesional dan bertanggung jawab. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.